Tes, tes, tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, akhul Islam yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, ya, kisah hidup, perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersalawat kepada beliau, karena barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang tersebut, salawat orang tersebut 10 kali. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan 10 kali. Man shalla ilayya wahidan sallallahu alaihi asrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ikhwani fiddin, di luar daripada salawat yang senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bukti kita, tanda cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tanda bukti yang lain ialah dengan kita mempelajari kisah hidup beliau, mempelajari perjalanan hidup beliau, mempelajari perjuangan dan kesedihan, ya, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikut merasakan betapa beratnya dakwah beliau, ikut merasakan
betapa sulitnya perjuangan awal-awal Islam, di mana ketika itu seakan-akan memberikan titik cahaya di tengah kegelapan orang-orang jahiliyah. Tentunya perjuangan yang sangat besar, yang sangat berat, yang saat ini kita hanya bisa atau kita hanya dapati hasilnya saja. Saat ini kita sudah Muslim, kita sudah Islam, orang-orang Islam sudah banyak. Kalau kita tengok perjalanan beliau dahulu dan perjalanan para sahabat ridwanullahu alaihim, kita akan dapati mereka begitu berat ya ujiannya, begitu keras pengorbanannya ya. Maka dari itu, sebagai penyemangat kita, hendaknya kita senantiasa mempelajari sejarah orang-orang soleh, terutama sejarahnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Melanjutkan pada kisah yang sebelumnya, sampai mana kemarin? Kisah Suhaib sudah, Suhaib Ar-Rumi sudah ya. Kisah Umar bin Khattab, hijrah beliau sudah. Kisah yakni Iyas ya. Iyas yang dijemput oleh Abu Jahal sudah juga ya. Terakhir sampai mana? Mana catatan kalian? Dicatat enggak? Iyas. Iyas. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan kisah sahabat yang lain. Ya. Ketika kaum muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mulailah berbondong-bondong kaum muslimin berhijrah. Ya. Di antaranya Umar, ya, Umar bin Khattab, beliau berhijrah. Beliau sudah ada janji dengan kedua orang temannya, yaitu Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Ya. Mereka mengatakan, kita bertemu di suatu tempat di malam hari. Barang siapa yang tidak berkumpul, tidak datang, berarti dia telah ditahan. Ya, dia telah ditahan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Maka bertemulah, ya, dari 3 orang tersebut hanya bertemu 2 orang, Umar bin Khattab dan Iyas bin Abi Rabi'ah. Ya, maka Hisham bin Al-As berarti dia tertahan, dia nggak bisa hadir. Akhirnya Umar dan Iyas berangkat ke Madinah. Ya. Maka sesampainya di Madinah, Abu Jahal datang menyusul. Ya. Abu Jahal ini adalah nama aslinya Amr bin Hisham. Ya. Sedangkan Iyas namanya panjangannya, yakni nasabnya Iyas bin Abi Rabi'ah. Ya. Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Ya. Amr bin Hisham, Abu Jahal bin Al-Mughirah, Iyas bin Rabi'ah bin Al-Mughirah. Ya. Jadi keduanya itu bertemu pada kakek mereka. Intinya satu kakek. Kedua orang tuanya itu bersaudara. Jadi mereka itu sepupuan. Maka Abu Jahal datang bersama dengan Al-Haris saudaranya untuk menjemput Iyas. Ya.
dikarenakan di samping mereka sepupuan, ibu mereka satu. Ya, Iyas dan Abu Jahal, ibu mereka itu satu. Wallahu alam, bagaimana kisahnya? Apakah mungkin dinikah oleh bapaknya Abu Jahal, kemudian dicerai, setelah itu dinikah lagi oleh bapaknya Iyas? Wallahu alam. Intinya ibu mereka satu. Maka Abu Jahal mengatakan kepada Iyas, "Wahai Iyas, sesungguhnya ibumu, ibu kami, ya, ibu kita itu bersumpah untuk tidak mau berteduh dari terik matahari, ya, sampai engkau kembali ke Mekah. Dia juga bersumpah untuk tidak menyisir rambutnya." Ya. Jadi orang dulu, ya, orang-orang Mekah itu ketika rambut mereka panjang itu harus selalu disisir, ya. Selalu dikasih disisir, dikasih minyak, ya. Dikarenakan apa? Di sana itu kondisinya negerinya itu kering, panas, sehingga apabila rambut itu tidak senantiasa dirawat, maka akan banyak banyak penyakitnya lah, ya, dan seterusnya, dan itu bisa membahayakan kepala. Maka ibunya tidak mau sisiran dan tidak mau berteduh dari panas terik sinar matahari sampai Iyas kembali. Maka Iyas pun tertipu, ya, dengan Abu Jahal, ya, dan dia merasa kasihan dengan ibunya dan dia pun kembali, ya. Dia pun kembali, namun ternyata memang benar bahwasanya Abu Jahal itu mengelabui. Sampai di tengah jalan Iyas diikat dan dipaksa kembali ke Mekah, ya, dengan kondisi dihinakan. Kemudian ketika Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk berhijrah, maka satu persatu daripada kaum muslimin berhijrah, ya. Di antaranya juga ialah keluarga Bani Jahsin, ya. Di antaranya ada Abdullah bin Jahsin, Abu Ahmad bin Jahsin, Zainab binti Jahsin, ya, ini adalah, ya, calon istri Rasulullah yang berikutnya, Zainab binti Jahsin, Hamzah bin Jahsin, dan yang lainnya. Mereka semua hijrah. Ibaratnya satu marga ini semuanya hijrah. Sehingga apa? Kosonglah rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka kosong, dan terlihat dari kejauhan angin, ya, bertiup, dan terbukalah pintu dari rumah-rumah Bani Jahsin, dan di situ kosong, ya. Dan ketika itu Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Utbah bin Abi Rabi'ah, keduanya sedang berdiri di atas bukit melihat kondisi rumah Bani Jahsin yang kosong. Maka Abu Jahal mengatakan kepada Abbas, ya, ketika itu masih kafir, paman Rasulullah, ya, Abu Jahal mengatakan, ini gara-gara keponakanmu, ya, ini gara-gara keponakanmu. Dia telah memporak-porandakan jamaatina, ya, memporak-porandakan persatuan kami. Dia telah merusak urusan kami, ya. Dan terus, ya, Abu Jahal menyalahkan Muhammad. Gara-gara Muhammad, orang-orang pada pergi meninggalkan Mekah. Mekah jadi sepi, ya. Ya, jadi sepi. Padahal bukan gara-gara Rasulullah, ya, sebenarnya itu gara-gara Abu Jahal sendiri, ya. Ya, gara-gara Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena seandainya kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak menyiksa kaum muslimin, ya, tentunya kaum muslimin tidak akan pergi, tidak akan hijrah. Tapi karena mereka menyiksa, ya,
mengganggu kaum muslimin, maka memicu untuk hijrahnya kaum muslimin. Baik. Maka satu persatu dari kaum muslimin, dari para sahabat mulai berhijrah. Hanya tersisa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya juga ada Ali radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW. Dan beberapa orang yang ditawan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Ada beberapa orang yang memang ditawan, belenggu sehingga tidak bisa berhijrah. Ya. Kemudian para sahabat pun yang mereka sebelumnya berhijrah ke Habasyah, ya, mereka pun mulai berhijrah ke Madinah. Ya. Sahabat-sahabat yang sebelumnya hijrah ke Habasyah, mereka hijrah ke Madinah. Di antaranya Ja'far, kemudian Utsman dan lain-lain. Ikhwani fiddin, melihat kondisi seperti itu, ya, kaum muslimin pada hijrah, kemudian orang-orang Quraisy merasa mereka telah berkurang penduduk Mekah. Akhirnya mereka nggak tinggal diam. Mereka sudah berusaha untuk mencegah orang-orang muslim untuk hijrah, untuk pergi meninggalkan Mekah, namun mereka gagal. Sebenarnya kenapa kok kaum kafir, orang-orang Quraisy itu menahan kaum muslimin? Bukankah dengan kepergian mereka Mekah menjadi bersih dengan ajaran Islam? Bukankah dengan perginya atau hijrahnya kaum muslimin mereka bisa bebas menyembah berhala mereka? Lalu kenapa mereka menahan kaum muslimin? Ada beberapa alasan kenapa orang-orang Quraisy menahan kaum muslimin. Yang pertama ialah bahwasanya orang-orang kaum muslimin mereka akan hijrah ke mana? Ke Yathrib. Dan di Yathrib itu terdapat suku Aus dan Khadraj. Dan kedua suku itu adalah suku yang mahir berperang, jago perang. Maka mereka khawatir apabila kaum muslimin hijrah ke sana mendapatkan kekuatan baru sehingga bisa menjadi ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy. Mereka takut diperangi. Akhirnya mereka berusaha untuk menahan kaum muslimin. Alasan kedua, kenapa mereka berusaha menahan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah? Karena Madinah ialah tempat yang menjadi jalur perdagangan kafilah mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu selalu melakukan perdagangan, dagang ke Syam, dan Syam letaknya di utara. Jadi Syam di utara, Mekah di selatan, Madinah di tengah-tengahnya. Jika mereka ingin melakukan perdagangan, maka mereka harus melewati Madinah. Sehingga mereka khawatir nanti jika mereka berdagang akan diganggu oleh kaum muslimin, akan ditahan. Dan itu terjadi ketika nanti kaum muslimin, ketika Rasulullah sudah hijrah, kaum muslimin sudah mulai kuat di Madinah, mereka mengirim delegasi-delegasi untuk menahan kafilah-kafilah Quraisy untuk mengambil kembali harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Bukan untuk merebut, merampok, tidak. Ini harta kaum muslimin yang berusaha untuk diambil kembali. Dan yang ketiga,
alasan kenapa mereka untuk menahan kaum muslimin untuk berhijrah ialah mereka malu dengan kabilah-kabilah di seluruh jazirah Arab. Ya. Malu akan apa? Mereka malu disebut sebagai kaum yang telah mengusir kerabatnya sendiri. Mereka tidak mau disebut kaum yang mengusir kerabatnya sendiri. Ya. Jadi mereka sangat menjaga nama baik suku mereka. Ya. Kemudian yang keempat, alasan mereka menahan kaum muslimin untuk hijrah, bahwasanya mereka sadar bahwa agama Islam itu agama yang akan diterima oleh kalangan manapun. Ya, akan diterima. Selagi suatu manusia, sekelompok manusia itu memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, maka tentu Islam akan diterima. Ya. Di luar Mekah, oke, di Mekah mereka ditolak, kaum muslimin ditolak. Namun jika di luar Mekah bisa diterima dan bisa menjadi kuat. Dan kalau sudah Islam kuat dan banyak, itu menjadi ancaman bagi mereka juga. Ya. Jadi mereka menginginkan kaum muslimin itu terisolasi di Mekah, tertahan di Mekah, habis dibasmi semua di Mekah, tidak ada yang boleh keluar. Ya, mereka menginginkannya seperti itu. Jadi kaum muslimin ditahan, langsung dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kalau kaum muslimin sampai lepas keluar dari Mekah, ya itu menjadi ancaman. Karena agama Islam akan diterima dan akan selalu banyak pengikutnya. Kemudian alasan yang terakhir, yang kelima, yaitu mereka menginginkan harta kaum muslimin. Ya, menginginkan harta kaum muslimin. Karena di antara kaum muslimin ada yang menjadi saudagar kaya, orang-orang yang kaya, dan mereka jika hijrah tentunya akan membawa harta mereka. Dan kalau sudah dibawa harta kaum muslimin, ya, orang-orang kaya yang muslim itu, maka ya mereka merasa telah kehilangan orang-orang yang berduit yang akan memutar perekonomian Mekah. Ya. Seperti itu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian melihat kondisi yang mana kaum muslimin sudah mulai habis berhijrah, hanya tersisa Rasulullah, Abu Bakar, Ali, dan beberapa para sahabat yang ditawan, maka kaum Quraisy mengambil kesempatan besar. Ya. Mereka melihat kaum muslimin sudah lemah di Mekah, hanya tinggal beberapa orang. Ini kalau sudah tinggal sedikit, kita basmi sekalian, ya, pentolannya yaitu Muhammad, maka habis Islam, sudah, ya, nggak ada lagi yang membawa, ya, syariat tersebut. Maka dari itu mereka, kaum Quraisy, orang-orang kafir, mengadakan sidang istimewa, ya, rapat khusus, rapat rahasia. Ya, ini orang-orang Quraisy, ya. Di antara mereka yang ikut hadir ada beberapa orang, ada 14 orang kurang lebih. Abu Jahal, ya, di antaranya juga Zubair bin Mut'im, Sumamah bin Adi, Al-Haris bin Amr, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan masih banyak lagi. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Safar tahun 14 kenabian. Ya. Pada malam hari mereka rapat, ya, dan datang juga yang ikut hadir dalam rapat tersebut seorang yang sudah tua, ya,
orangnya sudah tua. Seorang tua yang berasal dari Najd, daerah Najd. Akan tapi mereka tidak mengenalnya. Ketika ditanya siapa dia, siapa orang tua ini, dia orang tua dari Najd yang ingin bergabung untuk rapat tersebut, sidang tersebut. Ya. Maka di riwayat tersebut juga dikatakan orang tua ini adalah iblis. Ya. Orang tua ini adalah iblis, dan itu yang banyak dikisahkan pada buku-buku sirah. Ya, karena ini sidang yang penting, sidang yang sangat genting, maka iblis harus ikut. Ya, iblis harus ikut. Dia nyamar jadi orang tua. Walaupun kisah bergabungnya atau ikutnya iblis ini dalam rapat merupakan riwayat yang dhaif, ya. Riwayat yang dhaif. Akan tetapi rapat itu sendiri, adanya rapat atau sidang mereka orang-orang kafir itu ada, ya. Itu memang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamruku bikal ladina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru, dan ketika orang-orang kafir itu melakukan makar, ya, kepadamu, mereka melakukan suatu rencana buruk kepadamu, liyusbituka, untuk memenjarakanmu, yakni untuk membelenggumu, memasungmu sehingga engkau tidak bisa keluar, tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa bebas untuk berdakwah, au yaqtuluka, atau untuk berusaha untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkanmu dari Mekah, ya, atau dari negerimu, wa yamkuruna, yang mereka itu membuat makar yang buruk, yang jahat, wa yamkurullah, dan Allah pun membuat makar, ya, membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar atau tipu daya. Ya. Maka apa yang mereka rapatkan, ya, apa yang mereka bahas dalam rapat istimewa tersebut, ya. Orang tua tersebut mengatakan, ya, mulailah bicara dan apa solusi yang tepat untuk kita melakukan tindakan kepada Muhammad ini, ya. Mulailah untuk mengeluarkan pendapat. Maka di situ Abul Aswad berkata, bagaimana jika kita usir saja dia, kita asingkan dia ke negeri yang lain, dibuang di negeri yang jauh, yang pasti sampai jauh sehingga nggak bisa balik. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu. Maka orang tua ini, si iblis ini yang nyamar jadi orang tua ini mengatakan, wallahi, ya, demi Allah, ya, iblis saja demi Allah, ya, demi Allah, tidak demikian. Itu bukan pendapat yang tepat. Ya. Itu bukan pendapat yang tepat, kata iblis ini. Kenapa demikian? Karena seandainya apabila dia Muhammad ini kita buang ke tempat yang jauh, ya, dan itu suatu daerah atau suatu kaum, suatu wilayah yang mereka masih memahami bahasa Arab, tentunya mereka akan bisa didakwahi, dan kemudian mereka akan menjadi Muslim, dan Islam akan tersebar di situ dan menjadi kuat. Maka pendapat ini pendapat yang kurang bagus, ya, kata iblis. Maka dikatakan lagi, ya, berikan kepadaku pendapat yang lain. Ya. Maka Abul Buhturi mengatakan,
Bagaimana kalau kita kurung saja? Ya, kita kurung, kita belenggu dia di kerangkeng, dipasung, dipasung kaki dan tangannya sehingga tidak bisa bergerak, kemudian dipenjarakan, dikurung tempat yang tidak diketahui orang sampai dia mati. Ya, ini pendapat Abul Bukhturi, ini pendapat yang sangat ini ya, sangat kejam tentunya tindakan mereka kepada Rasulullah. Maka kata orang tua dari Najd ini mengatakan jangan, ya, itu pendapat yang tidak bagus, ya, jangan demikian. Karena apabila kita lakukan itu, kemudian kaum muslimin yang lain mengetahuinya, mereka akan berusaha untuk menyelamatkannya. Atau apabila Bani Hashim pun mengetahuinya, ya, klannya Rasulullah, sukunya Rasulullah mengetahui kita berbuat demikian, mereka pun nggak akan tinggal diam. Walaupun mereka juga kafir, tapi mereka sangat membela, ya, kerabat mereka, sama suku mereka. Maka mereka akan memerangi kita. Ya. Ya. Maka jangan lakukan demikian. Ini pendapatnya nggak diterima juga. Maka kemudian Abu Jahal dia berpendapat, ya, Abu Jahal berpendapat. Abu Jahal laknatullah, dia mengatakan, aku berpendapat, ya, aku berpikir sesuatu yang mungkin kalian tidak pikirkan, yaitu aku berpendapat bahwa bagaimana apabila kita memilih pemuda-pemuda di kalangan, ya, semua suku yang ada di Mekah, mengutus satu orang pemuda yang kuat, kemudian dalam bersamaan menikam Muhammad sekali tikaman, ya, yang sehingga tikaman itu membuatnya meninggal dunia. Maka ketika itulah Bani Hashim tidak akan bisa menuntut, ya, karena yang membunuh dari semua suku, ya, semua suku yang ada di Mekah, mereka mengutus satu orang pemuda membunuh Rasulullah, memukul Rasulullah dengan satu kali pukulan sehingga menewaskan beliau, sehingga, ya, darah Rasulullah tersebar ke seluruh suku. Tidak, ya, jadi suku Hashim, Bani Hashim tidak akan bisa melawan, ya, karena apabila mereka melawan, mereka tidak akan mampu satu suku melawan semua suku yang lain, ya. Dan tidak ada yang bisa, ya, mereka tidak bisa menuntut kisos, ya, mereka tidak bisa menuntut kisos karena pembunuhnya banyak, dan mereka pun akhirnya terpaksa menerima pembayaran diat, ya. Jadi Bani Hashim terpaksa harus menerima pembayaran diat, ya. Maka apa kata iblis? Ya, ini baru pendapat yang mantap, ya. Ya, jadi pendapatnya Abu Jahal sampai diakui sama siapa? Sama iblis, ya. Menunjukkan bahwasanya, ya, sama-sama, ya, iblis mereka itu. Baik. Maka pendapat Abu Jahal yang diterima. Mereka bersepakat memulai merencanakan untuk pembunuhan Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah, ya. Telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah. Sebelum Allah perintahkan beliau untuk berhijrah, beliau selalu datang ke rumah Abu Bakar. Kalau tidak pagi, ya sore, ya, selalu datang. Dan ketika itu Abu Bakar pun sudah siap-siap untuk berhijrah, ya. Beliau pun sudah bersiap-siap untuk berhijrah, ya. Namun oleh Rasulullah ditahan. Rasulullah mengatakan, as-suhbah ya Abu Bakr, ya, tahan, ya. Semoga Allah menjadikanmu sebagai teman hijrahku, ya.
Jadi setiap Abu Bakar ingin berhijrah, Rasulullah menahan. Maka ketika itu tidak biasanya Rasulullah datang di siang hari yang terik, siang hari bolong. Ya. Biasanya setiap hari datang, kalau nggak pagi sore. Kok ternyata datang siang hari? Ya. Dengan memakai pakaian jubah yang ada penutup kepalanya. Ya. Di siang hari yang terik. Ya, biasanya orang-orang yang berada di Timur Tengah itu ketika siang hari bolong justru malah mereka tidak keluar rumah. Mereka selalu di dalam rumah ketika siang. Ya karena panas, ya, cuaca yang begitu panas. Nah, di siang hari ini Rasulullah justru malah keluar mendatangi rumah Abu Bakar. Ya, ketika itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk bersiap. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bersiaplah, sesungguhnya Allah sudah perintahkan aku untuk berhijrah dan Allah memilihmu sebagai teman hijrahku. Ya, maka Abu Bakar mendengar itu, beliau menangis. Ya. Beliau sangat bahagia bisa menjadi teman hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kisah hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu? Insya Allah kita akan kisahkan di pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Apabila ada yang ingin bertanya, falyatafaddal mazkura. Paham enggak? Nanti kalau sudah dicatat ada ulangannya, ada imtihannya. Ya. Kalau nggak paham atau nggak nyatet, imtihan nanti nggak bisa jawab. Semua kajian ada imtihan. Tapi apabila tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.